Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, bro. Yang pertama-tama terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkumpul di tempat ini sehingga kita sama-sama berdiskusi tentang sistem politik komunis. Jangan memperpanjang kata, langsung saja kepada pemateri pertama untuk memaparkan materi. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih kepada moderator. Tanpa basa-basi lagi, saya langsung saja menyampaikan materi kita mengenai diskusi kita hari ini, yaitu sistem politik komunis. Sistem politik komunis adalah suatu negara yang menerapkan sistem politik maupun sistem pemerintahan komunis yang disebut juga dengan negara komunis. Istilah komunis sering diidentifikasikan dengan negara yang keras dan kejam serta kurang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Pengertian sistem politik komunis yaitu sistem politik komunis adalah sistem satu partai yang menerapkan paham komunis sebagai landasan negara. Sistem politik komunis ini memiliki tujuan dan fungsi. Yang pertama, memberikan rasa yang sama pada semua warga negara, yaitu dari mana sistem politik komunis yang pertama adalah memberikan rasa yang sama pada semua masyarakat. Di suatu negara, pemerintah yang menerapkan ideologi komunis ingin agar semua warga negara masyarakatnya merasakan kehidupan yang sama. Jika ada hasil perekonomian, maka akan dibagi sama rata ke seluruh penduduknya. Yang kedua, tujuan dan fungsi yaitu memberikan keadilan hukum yang sama, yang dimana keadilan hukum yang sama juga menjadi tujuan dan fungsi. Komunis ingin semua warga negaranya mendapatkan perlakuan yang sama, maka hukum yang akan diberlakukan dengan kesetaraan. Siapapun yang melakukan harus mendapatkan sanksi yang sama dari negara apapun jabatan dan statusnya dan status sosialnya. Yang ketiga, menghilangkan strata sosial di masyarakat, yaitu awal kemunculan komunisme adalah kapitalisme di Eropa yang membedakan antara kelas majikan dan kelas pekerja. Mereka yang menjadi majikan dan hidup semakin kaya, sedangkan kelas pekerja akan miskin selamanya karena hanya menggunakan tenaganya untuk mendapatkan uang. Habis sistem politik komunis juga masih memiliki negara-negara yang masih menganut ideologi komunis. Yang pertama itu Republik Rakyat Tiongkok. Yang kedua Korea Utara. Yang ketiga Kuba. Yang keempat Transnistria, yang kelima Laos, dan yang keenam Vietnam. Mungkin dari saya mengenai materi sistem politik komunis yang saya sampaikan, maka saya akan kembalikan kepada moderator untuk lebih memperpanjang atau lebih menjelaskan lagi mengenai materi yang akan kami diskusikan ini. Jadi baik, materi pertama terima kasih karena sudah memaparkan materinya. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman untuk menambahkan atau memberikan pertanyaan. Saya persilakan. Dari saya moderator. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin di sini saya ingin menambahkan materi mengenai sistem politik komunis. Mungkin tadi materinya sudah disampaikan oleh pemateri pertama, namun di sini saya memperjelas dan menambahkan lagi seperti apa yang saya tahu dan seperti apa yang saya baca. Sistem politik komunis itu merupakan suatu paham yang berfokus pada kepemilikan bersama atas alat-alat produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja yang memiliki tujuan agar tercipta masyarakat yang makmur, sehingga masyarakat komunis tanpa kelas dan semua orang yang memiliki tingkatan juga sama. Jika dibandingkan dengan ideologi Pancasila yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia,
ideologi komunisme sangatlah bertantangan dan tidak pantas untuk diterapkan di Indonesia. Tanda-tanda dari komunis dapat dilihat dari adanya prinsip sama rata di bidang ekonomi seperti sekularisme yang digantikan oleh ideologi komunis yang mempunyai sifat doktriner. Ideologi komunisme juga memiliki perbedaan dengan ideologi kapitalisme. Di dalam ideologi kapitalisme, sistem ekonomi termasuk di dalamnya hingga kegiatan industri perdagangan, alat-alat produksi diambil seluruh oleh pihak swasta yang bertujuan untuk mencapai keuntungan melalui mekanisme di sistem ekonomi pasar. Sedangkan di dalam ideologi komunisme, semua aset atau sumber daya dimiliki oleh negara untuk digunakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata. Di dalam negara komunis juga, tidak ada pembagian kelas sosial dan tidak ada sektor swasta juga. Tidak ada kepemilikan pribadi sehingga dapat dikatakan jika rakyat mempunyai derajat yang sama. Suatu negara yang menganut ideologi komunisme, setiap perusahaan, tanah, dan lain sebagainya tidak dapat diakui secara pribadi sebab seluruhnya adalah milik negara. Sehingga jika terjadi keuntungan ataupun kerugian akan ditanggung dan dirasakan oleh seluruh rakyat. Negara komunisme akan mengatur rakyatnya sedemikian rupa dengan paham-paham yang bersifat doktriner melalui media yang berupa sekolah-sekolah, media massa, lembaga ideologi khususnya pasti telah menghilang dari nilai-nilai dan bertujuan dan nilai-nilai yang berketuhanan dan beragama. Mungkin dari saya sekian, semuanya akan berkembang di diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk materi yang kedua. Langsung memaparkan materinya. Langsung saja saya persilakan kepada teman-teman yang lain. Apakah ada pertanyaan atau penambahan? Saya persilakan. Waktu dan kesempatan, saya persilakan. Baik, dari saya. Silakan, saudara. Mengapa paham sistem politik komunis menetapkan sebagai landasan negara? Sekian dari saya. Jadi baik, pertanyaan dari saudara Max, dia mengatakan bahwa mengapa paham sistem politik komunis menetapkan sebagai landasan negara. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman yang mau menjawab. Saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Max. Dalam sistem politik komunis, negara tidak hanya mengurusi, mengatur, dan menguasai aspek pemerintah pada umumnya seperti ekonomi, politik, hukum, tetapi juga aspek-aspek yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Negara berhak menentukan nilai-nilai kehidupan yang dianggap baik dan buruk. Selain itu, negara juga mengatur perihal paham dan kepercayaan masyarakat. Secara tidak langsung, dalam kasus ini tidak ada pemisahan antara hak dan kewajiban negara serta hak kewajiban masyarakat. Sebagai contoh, jika terdapat suatu nilai-nilai komunis ataupun nilai-nilai suatu agama yang dianggap ideal oleh penguasa negara yang bersangkutan, maka nilai tersebut juga akan didoktirkan kepada pola pikiran masyarakat atau warga negara. Ya, dari saya seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawaban dari saudari Ide. Mungkin dari teman-teman yang lain mau menambahkan atau memperjelas jawabannya, saya persilakan. Bagaimana teman-teman? Mungkin saya akan menambahkan untuk menjawab pertanyaan dari teman Max. Kita berdiskusi bersama. Mungkin yang saya tahu, mengapa sistem politik komunis itu menetapkan sebagai landasan negara, ditetapkan sebagai landasan negara, karena berbicara mengenai ini berarti kita kaitkan dengan komunisme berkaitan dengan negara dan juga dengan sistem pemerintahan. Di sini menurut pemahaman saya, ini di dalam sistem pemerintahan biasanya negara yang mengatur ideologi komunisme dan mempunyai gelar. Disitulah punya kaitannya negara dengan komunisme, karena semua aset-asetnya itu diatur oleh negara. Terus yang kedua, beberapa gelar tersebut antara lain Republik Rakyat, Republik Demokratis, negara sosial, dan lain sebagainya. Semua aset yang dimiliki oleh rakyat akan diambil alih dan dikontrol oleh pemerintah, sehingga dapat dikatakan
Jika pemerintah memegang kekuasaan tertinggi, tidak hanya itu komunisme mempunyai doktrin secara revolusi, namun dilakukan secara terus-menerus hingga akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Sedangkan di dalam sistem politik komunisme hanya menggunakan satu partai saja. Berarti kita berbicara mengenai sistem politik komunisme, dia punya kaitannya dengan negara dan juga pasti kita berbicara mengenai partai. Di situ dia hanya menggunakan satu partai saja, yaitu Partai Komunis, yang mempunyai pilihan selain mengikuti aturan sebagai partai tersebut. Penerapannya hanya terdapat pada satu partai dan tidak partai yang lain atau partai oposisi, sehingga tidak dapat dikatakan jika politik tidak memikirkan hak asasi manusia dalam menentukan pendapat. Mungkin kita berbicara mengenai komunis, pasti dia punya kaitannya dengan negara, punya kaitannya dengan partai, dan juga punya kaitannya dengan pemerintahan, dan juga di bagian politik juga. Pasti dari berbagai macam bidang ini dia mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Mungkin itu dari saya. Sekian, saya kembalikan pemahaman saya mengenai pertanyaan yang dia lemparkan dari teman Max. Terima kasih, saya kembalikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih karena teman-teman sudah menjawab pertanyaan saya. Mungkin dari saya, teman-teman, pertanyaannya, mengapa munculnya negara komunis? Semua faktor produksi dikuasai oleh negara. Selanjutnya saya persilakan ke moderator. Jadi baik, mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain tentang pertanyaan dari Saudara Fendi. Saya persilakan. Baik, saya coba menjawab pertanyaan dari ini teman Fendi sesuai dengan apa yang saya tahu. Di negara komunis juga tidak dikenal kepemilikan pribadi. Semua faktor produksi dikuasai oleh negara agar semua warga negara bisa mendapatkan dan merasakan hasil secara bersama-sama. Semua kekayaan yang ada di negara komunis akan dibagi rata kepada warga negara. Hal ini tentu akan menghilangkan strata sosial di tengah masyarakat karena semua masyarakat memiliki ekonomi yang sama. Baik, ini jawaban saya. Waktu selanjutnya saya persilakan. Saya kembalikan. Jadi baik, mungkin dari teman-teman yang lain ada penambahan atau untuk memperjelas jawaban dari Saudara Rigi. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, baik, saya akan memperjelas sedikit jawaban dari teman Ricky mengenai pertanyaan dari teman Fendi, yaitu bahwa di negara komunis juga tidak dikenal kepemilikan pribadi. Maksudnya semua hak dan semua kepemilikan pribadi itu menjadi kepemilikan bersama dan tidak ada kekerasan yang dijalankan dalam negara komunis karena semuanya itu menjadi kepribadian bersama, dan juga masyarakat di sana apa yang menjadi miliknya itu menjadi milik bersama. Jadi setiap masyarakat tidak memihak ataupun tidak memilih satu sama lain, kerjasama diperlukan, dan juga kebersamaan kehidupan di dalam masyarakat itu selalu terjamin. Makanya disebut strata sosial dalam kehidupan, karena tidak ada masyarakat yang saling memandang. Artinya tidak ada kelas-kelas yang memandang antara masyarakat yang kaya ataupun masyarakat yang miskin. Jadi di situ persamaan kelas kita lihat bahwa setiap masyarakat itu setara, ataupun setiap masyarakat itu tidak miskin dan tidak kaya. Artinya sederajat, maksudnya begitu. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Jadi baik, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Mungkin dari Saudara Fendi, apakah menerima jawaban dari teman-teman atau masih ada tanggapan? Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Jadi baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua untuk hari ini. Mungkin dari tadi kita berdiskusi, saya ada kesimpulan sedikit. Komunisme merupakan suatu paham yang berfokus pada pemikiran bersama atas alat-alat produksi seperti tanah, modal,
tenaga kerja yang memiliki tujuan agar tercipta masyarakat yang makmur, sehingga masyarakat komunis tanpa kelas dan semua orang memiliki tingkatan yang sama. Mungkin kesimpulan saya hanya itu. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dan aktif di dalam diskusi kita hari ini. Selamat sore untuk kita semua dan salam sejahtera. Selamat sore. Salam sejahtera.